Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Selain hal-hal yang seru, YouTube menyimpan banyak sekali video aneh yang mungkin jarang kalian ketahui ya. Padahal setiap tahunnya sejak YouTube ada, selalu ada video disturbing yang berujung viral loh teman-teman. Dan akhirnya banyak orang penasaran atau bahkan memunculkan cerita-cerita mengerikan di baliknya. Penasaran kayak apa contohnya? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana dan inilah beberapa video paling kontroversial dan paling aneh yang telah ada sejak YouTube pertama kali dibuat. Nomor 10. 2005. Aku nggak tahu ya anak-anak zaman sekarang tahu video ini atau enggak, tapi dulu waktu tahun 2005 video iklan mobil hantu ini sempat viral banget dan dijadikan alat untuk ngeprank gitu ya teman-teman. Kalian tonton dulu deh ya iklannya. Aku pause di sini ya. Nah, nanti pas mobilnya tiba-tiba menghilang, akan muncul sosok zombie yang bikin kaget banget. Ternyata ini tuh iklan dari KV, sebuah perusahaan kopi asal Jerman yang mau bilang kalau kopinya itu punya efek yang seger banget. Tapi iklan ini juga menuai banyak kritik karena dianggap terlalu mengganggu dan juga menakutkan. Bahkan beberapa stasiun TV sampai berhenti nayangin setelah menerima banyak keluhan dari para penonton. Nomor 9. 2006. Di tahun 2006 ada video yang menurut aku creepy banget bernama Dining Room atau There Is Nothing. Di video ini ada cewek pucat yang lagi duduk di meja makan dan berhasil bikin semua orang pada kebingungan. Hitam, si, red. Soalnya selain seram, nontonin beginian tuh berasa kayak lagi mau mecahin teka-teki gak sih guys? Ceweknya kayak ngomong sebuah kalimat tapi gak jelas bahasa apa juga ya yang diomongin. Nah ternyata kalau kalian nonton sampai habis, video ini tuh bakalan di rewind gitu dan baru deh tuh kedengeran dia ngomong apa guys. There is nothing. Banyak juga yang mengira kalau video ini ditemukan di situs-situs deep web. Cuma sebenarnya video ini tuh adalah karya dari David B. Earl yang terinspirasi oleh keinginan paradoks untuk membuktikan secara empiris bahwa tidak ada apa-apa di sisi lain kehidupan. Intinya ini adalah karya seni gitulah menurut dia, dan bukan video-video dari deep web ya guys. Nomor 8. 2007. Dulu waktu pertama kali keluar, video berjudul Dolphin Muzzle ini dianggap sebagai video yang terkutuk loh. Meskipun tidak ada unsur kekerasan ataupun horor eksplisit, tapi video ini dianggap punya atmosfer yang bikin tidak nyaman banget. Orang di videonya ini tuh kayak dikutuk gitu ya, sehingga mirip setengah manusia dan juga setengah lumba-lumba. Nah, cuma sebenarnya video berdurasi sekitar 40 detik ini diupload sama perusahaan special effect asal Kanada yang bernama Northfair FX. Dan ini adalah salah satu karya mereka yang menggunakan latex untuk cosplay, teater, dan juga produksi film. Jadi ibaratnya ini tuh cuma karya efek khusus gitu dan bukan video nyata ataupun horor serius ya teman-teman. Nomor 7. 2008. Coba deh kalian search di YouTube I Feel Fantastic. Nah, nanti bakalan muncul video super creepy yang udah ada sejak tahun 2008 ya guys. Videonya cukup mengganggu sih karena ada pemandangan patung pucat yang bernyanyi dengan suara robot. Ada rumor yang beredar juga kalau robot bernama Tara ini adalah korban dari seorang pembunuh berantai. Cuma tenang-tenang ya, gak ada hal horor kok sebenarnya. Yang buat robot ini bernama John Bergeron. Awalnya, Tara itu dibuat bukan untuk menakut-nakuti orang, melainkan sebagai android yang bisa digunakan untuk keamanan, hiburan, atau penelitian. Namun sayangnya, gak ada yang tertarik sama project ini dan Tara pun malah berujung dijadikan android penyanyi. Nomor 6. 2009.
Bayangin deh, kalian lagi ada di kamar yang gelap, terus tiba-tiba muncul tangan-tangan misterius dari dinding, langit-langit, dan bahkan lantai seperti ini. Kalau penasaran sama video aslinya, tulis deh di YouTube Real Demons Caught on Tape. Gak ada penjelasan apa-apa ya soal video ini sebenarnya. Cuma menurut aku, tangan-tangan yang ada di video tadi itu ada kemiripan kayak yang ada di film VHS di tahun 2012 lalu ya. Terus kalau kalian lihat channel yang upload ini namanya Chester Tyler 714, dimana dia tuh cuma punya satu video. Dan ternyata akun tersebut follow akun lama pembuat film VHS yang bernama Chad, Matt, and Rob. Ya mungkin dulu mereka upload di YouTube supaya nggak perlu kirim-kiriman video kali ya. Cuma videonya malah berujung viral tuh guys. Nomor 5. 2010. Ini tuh bukan iklan ya, tapi film horor pendek. Yep, meskipun durasinya cuma 2 menit 30 detik, tapi video Daywalt Horror Bedfellows ini berhasil bikin takut siapapun loh. Dan yang menariknya dari video ini adalah siapa orang-orang yang terlibat di baliknya. Efek visualnya aja dikerjain oleh Peter Gilliberti yang merupakan sosok di balik Spider-Man 2, Underworld, sampai Game of Thrones juga ya teman-teman. Dan acting dari Carrie Finlayson yang memerankan sebagai ceweknya benar-benar berhasil buat kita semua tuh takut sih. Padahal filmnya tuh cuma beberapa menit doang kan? Nomor 4. 2011. Meskipun diupload dari tahun 2007, nyatanya video ini baru benar-benar meledak di tahun 2011 ya. Iya, video berjudul Hunting ini memperlihatkan sosok aneh bernama Shay St. John yang pakai topeng dan juga wig dengan lengan boneka yang kaku dan melakukan gerakan aneh yang bikin bulu kuduk merinding ya teman-teman. Tapi ini bukan cuma video aneh biasa. Shay ini adalah ciptaan Eric Fournier yang mana merupakan seniman eksentrik dari LA yang dulunya aktif di dunia punk gitu ya. Dia sembunyiin identitasnya di balik karakter Shay ini, di mana kabarnya adalah sosok aneh yang konon pernah mengalami kecelakaan kereta, kehilangan anggota tubuh, dan menjadi korban eksperimen CIA segala. Nah, dari sinilah lahir rangkaian video absurd, menyeramkan, serta penuh sindiran terhadap budaya selebriti dan juga obsesi akan kesempurnaan. Sayangnya, Eric meninggal di tahun 2010 ya guys. Tapi jelas harus diakuin kalau karya dan juga karakter ciptaannya itu akan terus hidup dan membingungkan jutaan penonton di internet. Hood. Shake. My hands are hard to shake. Hood. Nomor 3. 2012. Sebuah rekaman dashcam yang diupload ke YouTube berjudul Full Video Women Killed by Breakthrough Windshield bukanlah video mengerikan seperti yang lainnya ya. Jadi di video ini tuh kita bakal melihat sebuah batu bata besar yang tiba-tiba terbang dari belakang truk dan juga menghantam kaca depan mobilnya. Emang sih kelihatannya tuh kayak nggak ada apa-apa, tapi batu bata itu menghantam langsung kepala Olga Gajkovic dan membuatnya meninggal dunia di tempat itu juga. Terus kalau kalian dengerin, suasana di mobil saat itu juga berubah mencekam, di mana semua orang di dalamnya langsung pada panik kan? Ya, meskipun sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayangnya nyawa Olga tidak bisa tertolong. Nomor 2. 2013. Sampai sekarang, video ini adalah salah satu misteri terbesar di internet yang belum bisa dipecahkan sama sekali ya guys. Jadi ini tuh adalah rekaman CCTV dari Hotel Cecil di Los Angeles sana. Nah, dalam rekaman tersebut terlihat ada seorang wanita muda bernama Elisa Lam yang masuk ke dalam lift dalam keadaan panik sambil menekan tombol secara acak dan kemudian bersembunyi di sudut liftnya gitu. Seolah-olah kayak dikejar sama seseorang kan.
Dan nyatanya ini adalah video terakhir dari keberadaan Elisa di bumi ini. Soalnya 2 minggu kemudian tubuhnya ditemukan dalam keadaan telanjang di dalam tangki air di atap hotelnya. Gak ada saksi mata sama sekali dan sampai sekarang tidak ada pelaku yang berujung ditangkap. Nomor 1. 2014. Benjamin Bennett ini punya subscriber 390.000 orang cuma dengan duduk diam dan juga menatap kamera selama 4 jam tanpa istirahat. Ya guys, kalau kalian tonton videonya, dia tuh cuma benar-benar duduk gitu doang dan gak gerak sama sekali sembari terkadang senyum-senyum gitu. Bahkan di channelnya setidaknya ada 300 episode khusus yang ngasih lihat kita kalau dia ini lagi duduk dan juga tersenyum ya. Gak ada musik, gak ada iritan, dan hanya senyuman kosong doang. Ya, karena gak ada penjelasan apa-apa, muncul teori konspirasi yang bilang kalau Benjamin ini sebenarnya disandra dan juga dipaksa bikin video seperti itu. Cuma setelah rumor itu muncul, dia malah bilang dan menganggap kalau apa yang dilakukannya ini adalah sebuah karya seni dan juga eksperimen antara hubungan manusia dan juga ruang digital. Agak aneh ya penjelasannya guys. Orang tuh kenapa ada-ada aja ya kelakuannya? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.